Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tugas psikologi industri tentang aspek-aspek psikososial dalam keselamatan dan kesehatan kerja. Kenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan 1. Alfi Amalia Ramadhani, NIM R02190005. 2. Anissa Nurkarimah, NIM R02190017. 3. Dea Novita Ivanka Putri Fasila, NIM R02190023. Di sini, kami akan mempresentasikan tentang psikososial dalam keselamatan dan kesehatan kerja. Sebelumnya, saya, Dea Novita Ivanka Putri Fasila, NIM R02190023, akan memaparkan apakah aspek psikososial itu. Aspek psikososial adalah segala sesuatu yang ada di lingkungan kerja yang berdampak pada mental pekerja. Misalnya, lingkungan kerja yang baik dan nyaman bisa membuat para pekerjanya memiliki mental yang sehat pula. Sebaliknya, lingkungan kerja yang kurang nyaman secara psikologis dapat berdampak buruk pada mental para pekerja. Peran psikososial dalam lingkungan kerja yaitu meningkatkan dukungan sosial, mengendalikan situasi kerja, dan meningkatkan motivasi kerja. Lalu, mengapa psikososial itu penting? Karena psikososial berhubungan dengan kesejahteraan dan keselamatan kerja. Psikososial menjadi penting karena memenuhi psikologis, sehingga dapat memfokuskan pekerjaan dan memperoleh motivasi kerja yang stabil. Kemudian, dari karakteristik pekerjaan, risiko, dan beban kerja yang tinggi, sangat memerlukan perhatian lebih karena besarnya resiko yang dapat terjadi. Oke, untuk slide selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Alfi Amalia Ramadhani, NIM R02190005. Di sini saya akan menerangkan slide ke-6 sampai ke-11. Di slide ke-6 yaitu aspek psikososial dalam dunia kerja dibagi menjadi dua, yakni context to work atau lingkungan kerja dan content to work atau kondisi kerja. Yang pertama yakni context to work. Yang pertama terdapat budaya dan fungsi organisasi. Budaya dan fungsi organisasi merupakan sistem bersama ataupun kesepakatan bersama antar anggota sehingga budaya organisasi menjadi ciri organisasi tersebut. Peran dalam organisasi. Peran dalam organisasi contohnya seperti peran yang ambigu, konflik peran, dan tanggung jawab pekerja. Yang ketiga yaitu perkembangan karir. Perkembangan karir dapat terjadi seperti stagnan dan tidak menentu, tidak dipromosikan atau overpromosi, kurangnya gaji, dan kurangnya nilai sosial untuk bekerja. Yang keempat yaitu kontrol. Kontrol merupakan hal yang dapat mempengaruhi kurangnya partisipasi dalam pengambilan keputusan, tidak adanya sistem dalam bekerja dan pengawasan. Maka dari itu, karyawan membutuhkan arahan dari atasan untuk menciptakan kondisi kerja yang teratur. Yang terakhir yaitu hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal dengan atasan maupun rekan kerja bisa menjadi stresor psikososial jika tidak terjalin dengan baik. Hubungan interpersonal yang buruk dapat mengakibatkan kondisi dan iklim kerja yang tidak nyaman sehingga akan mengganggu proses kerja. Yang kedua yakni content to work atau kondisi kerja. Content to work terdiri dari yang pertama, desain kerja. Desain kerja dapat terdiri dari kurangnya variabel kerja atau kerja monoton, pekerjaan yang kurang menantang, kurang menggunakan keterampilan, dan ketidakpastian yang tinggi. Yang kedua yaitu beban kerja. Hal yang mempengaruhi psikososial pekerja yang berkaitan dengan beban kerja yakni kerja yang berlebihan atau kurang, tidak bisa beradaptasi dengan tuntutan kerja yang cepat, dan tekanan waktu kerja yang tinggi.
Selanjutnya, shift kerja. Pekerja yang mendapatkan shift berlebihan biasanya mengalami kelelahan, sehingga pekerja shift memiliki tingkatan stres yang tinggi dan dapat berpengaruh terhadap sistem kekebalan tubuh. Kemudian jadwal kerja. Jadwal kerja dengan pengaturan yang tidak sesuai dapat menyebabkan stres pada pekerja dan kurang lancarnya proses produksi. Terakhir yaitu jam kerja. Jam kerja yang berlebihan dapat menyebabkan stres kerja. Oleh karena itu pemerintah telah mengatur jam kerja dalam undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, jam kerja yang berlaku adalah 7 jam dalam satu hari dan 40 jam dalam satu minggu untuk karyawan dengan 6 hari kerja. Kemudian yang terakhir dari content to work yaitu lingkungan dan peralatan kerja. Lingkungan kerja yang kurang aman dan peralatan yang tidak memadai dapat menyebabkan stres kerja. Misalnya yaitu tidak adanya peralatan yang dibutuhkan dan kurangnya perawatan pada peralatan. Kondisi lingkungan yang buruk seperti terlalu sempit, pencahayaan yang kurang, atau kondisi yang terlalu ramai dapat mengganggu kenyamanan pekerja. Di slide selanjutnya akan membahas tentang bahaya psikososial yang akan dijelaskan oleh teman saya, Anissa Nurkarimah, NIM R0219017. Bahaya psikososial adalah segala aspek yang berhubungan dengan lingkungan sosial kerja yang berpotensi dapat menyebabkan gangguan pada psikologi dan fisiologi pekerja. Risiko psikososial dapat menimbulkan stres dan tekanan mental pada pekerja. Kesehatan mental yang buruk dapat disebabkan oleh frustasi yang timbul karena tidak memperoleh kepuasan kerja. Nah, kemudian ada yang berhipotesis pula bahwa terdapat hubungan antara stres dan masalah kesehatan fisik, di mana stres dapat menyebabkan gangguan kardiovaskuler atau penyakit jantung yang telah menjadi penyebab kematian di negara-negara dunia. Kemudian, bagaimana pencegahannya untuk menghindari dampak negatif dari aspek psikososial tersebut? Cara menghindari secara umum. Pertama, menempatkan situasi yang penuh stres dalam perspektif yang berbeda. Kedua, mencari rekan yang mau didengar sebagai tempat berkeluh kesah. Ketiga, interaksi yang baik dan positive thinking. Keempat, relasi yang baik dengan teman kerja maupun atasan. Kelima, kenali keterbatasan diri yang dapat dilakukan bagi pekerja itu sendiri. Antara lain, yang pertama, pekerja menjalin komunikasi yang baik dengan pihak perusahaan. Yang kedua, pekerja sebaiknya melaporkan apabila terjadi kejadian buruk di tempat kerja. Yang ketiga, pekerja sebaiknya melakukan advokasi kepada perusahaan apabila terdapat perlakuan tidak adil. Yang keempat, pekerja sebaiknya memberikan kritik dan saran terkait peran dan tanggung jawab perusahaan kepada mereka. Cara meminimalisir dampak negatif psikososial yang dapat dilakukan oleh perusahaan, antara lain, tuntutan di tempat kerja dengan yang pertama, menyesuaikan antara kapasitas kerja karyawan dengan beban kerja sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Yang kedua, perusahaan mengusahakan lingkungan kerja yang lebih nyaman. Yang ketiga, perusahaan mempertimbangkan adanya kenaikan gaji bagi pekerja dengan jam kerja penuh sesuai standar. Organisasi kerja dan konten kerja dapat dilakukan dengan yang pertama, peningkatan motivasi kerja, dan yang kedua, pemberlakuan sistem job rotation atau rotasi pekerjaan. Hubungan interpersonal dan kepemimpinan dengan menjalin dan memperbaiki komunikasi yang baik antara pihak manajemen dan pekerja. Bekerja antarmuka individu. Seperti yang pertama, pemberian reward, dan kedua, kegiatan relaksasi individu maupun perusahaan. Nilai-nilai level di tempat kerja, seperti adanya komunikasi yang aktif dan efektif, dan menyamaratakan hak pekerja. Kesehatan dan kesejahteraan, seperti adanya dukungan sosial berupa motivasi dan kepedulian, serta penyesuaian kapasitas kerja dengan beban kerja. Yang terakhir adalah perilaku ofensif, dengan
pemberlakuan sanksi yang tegas. Sekian dari presentasi kelompok 11. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, bisa ditulis pada room chat grup WA. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.